Apakah Anda pernah merasa terlalu lelah menghadapi dunia yang serba cepat? Apakah Anda pernah merasa semakin keras Anda berjuang, justru semakin tak terlihat? Apakah Anda pernah menyimpan amarah yang tak tersalurkan hanya karena dunia terus menuntut Anda untuk tetap terlihat kuat? Hari ini, kita hidup di tengah arus informasi yang tak pernah berhenti. Kita dibentuk untuk menunjukkan semuanya, menampilkan semuanya, membuktikan semuanya. Namun, dalam kebisingan itu, ada satu hal yang hilang, keteguhan batin. Selamat datang di narasi tentang stoikisme modern. Sebuah panduan untuk menjadi kuat tanpa harus marah dan menjadi tangguh tanpa harus pamer. Ini bukan motivasi kosong, bukan juga kutipan Instagram. Ini adalah warisan filosofi yang sudah bertahan lebih dari 2000 tahun dan justru semakin relevan hari ini. Jika Anda sedang mencari cara berpikir yang membuat Anda lebih tahan terhadap tekanan hidup, filosofi hidup yang menenangkan namun tidak melemahkan, prinsip hidup yang membentuk ketegasan tanpa kekerasan, maka inilah tempatnya. Tonton sampai akhir, bagikan kepada mereka yang sedang mencari ketenangan di tengah kekacauan. Karena hari ini, kita akan membongkar apa arti sebenarnya dari kuat tanpa marah, tangguh tanpa pamer. Satu, dunia modern menuntut kita untuk menjadi rapuh yang tersembunyi. Kita hidup di era di mana semua orang tampak kuat, tapi kekuatan itu hanya permukaan. Di balik layar ponsel yang penuh senyum, tersimpan stres yang tidak diucapkan. Di balik tumpukan pencapaian, ada jiwa yang kelelahan. Modernisasi telah memudahkan hidup, tapi tidak menjanjikan ketenangan. Teknologi membantu, namun sekaligus mempercepat kelelahan mental. Notifikasi tidak berhenti. Pekerjaan mengikuti kita hingga ke kamar tidur. Dan saat kita tak sanggup memenuhi standar dunia yang terus bergerak, kita mulai mempertanyakan nilai diri sendiri. Namun filosofi Stoik tidak tertarik untuk mengajak kita ikut berlari dalam kegilaan ini. Ia justru menarik kita untuk duduk. Diam, lihat ke dalam. Karena dalam keheningan itu, kita mulai melihat kebenaran. Dunia luar tidak akan pernah bisa memberi ketenangan kalau kita tidak pernah membereskan dunia dalam. Zeno, sang pendiri stoikisme, memulai perjalanan filosofinya setelah kehilangan segalanya. Kapalnya tenggelam, harta lenyap. Ia tidak menemukan pencerahan di tengah hiruk-pikuk kota, tapi di antara buku-buku filsafat dan keheningan pikirannya sendiri. Modernisasi ingin kita tampil, cepat, produktif. Stoikisme ingin kita reflektif, jujur, sadar arah. Jika kita hanya mengikuti arus zaman tanpa berpikir, maka kita sedang menggali kubur kita perlahan dalam bentuk kecemasan, kesepian, dan keputusasaan yang dibungkus dengan kesibukan. 2. Kemarahan adalah kekalahan yang disamarkan. Kemarahan kini dipoles jadi ekspresi diri. Jangan pendam perasaanmu, kata banyak orang. Tapi di balik itu, kita menyaksikan semakin banyak manusia yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Marah di jalan, marah di kantor, marah di rumah, marah kepada siapapun yang berbeda pendapat. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita menjadi pasif. Tapi stoikisme menolak kemarahan sebagai bentuk keberanian. Marcus Aurelius berkata, "Kemarahan bukan bentuk kekuatan, tapi bukti bahwa batinmu sudah dikuasai hal-hal yang di luar kendalimu." Kita hidup dalam budaya yang menyamakan volume suara dengan otoritas. Tapi coba perhatikan orang-orang bijak dalam sejarah. Mereka tidak perlu teriak untuk didengar.
Mereka tidak mengutuk untuk didengar. Mereka tenang, dan dalam ketenangan itulah dunia mendengarkan. Mengapa? Karena ketenangan adalah kemewahan batin yang tidak bisa dimiliki sembarang orang. Orang yang bisa tenang dalam badai adalah orang yang sudah menaklukkan badai dalam dirinya sendiri. Latihan menjadi stoik adalah latihan seumur hidup dalam mengendalikan reaksi. Saat kamu bisa menahan kata-kata kasar, kamu sedang menumbuhkan martabatmu. Saat kamu bisa menahan amarah, kamu sedang membangun ketangguhanmu. Karena sejatinya, kekuatan bukan pada bagaimana kamu membalas, tapi pada bagaimana kamu bisa tetap memilih untuk tidak membalas saat kau bisa. 3. Ketangguhan sejati tidak perlu panggung. Kita dibesarkan di era likes, views, dan followers. Apapun yang tidak bisa dipamerkan, dianggap tidak ada nilainya. Padahal hal-hal terpenting dalam hidup justru tidak bisa difoto. Kesetiaan tidak bisa difoto. Integritas tidak bisa dijadikan reels. Kedalaman berpikir tidak bisa dijadikan konten viral. Disinilah stoikisme memberi peringatan keras kepada kita. Kalau kau hidup untuk terlihat, maka kau akan kehilangan dirimu sendiri. Masyarakat hari ini menukar prinsip dengan impresi, menjual nilai demi pujian, dan saat semua ini menghilang, mereka hampa. Stoikisme mengajak kita menata ulang nilai hidup, bahwa hidup bukan soal apa yang dikatakan orang, tapi soal siapa dirimu saat tidak ada yang melihat. Epictetus berkata, kalau kamu belajar filsafat hanya untuk tampak bijak, lebih baik kamu berhenti. Ketangguhan bukan berarti harus terdengar di seluruh dunia. Kadang ketangguhan justru hadir saat kamu tetap bangun pagi, meski sedang depresi. Saat kamu tetap menyelesaikan tanggung jawab, meski tidak ada yang memberi pujian. Itulah kekuatan sunyi. Dan kekuatan sunyi adalah kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. 4. Fokus pada kendali, bukan pada dunia. Ini adalah prinsip emas stoikisme dan sangat dibutuhkan di era sekarang. Kita terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak kita kendalikan. Orang bilang ini, orang berkata begitu, dunia menekan, target melambung. Kita panik bukan karena masalah, tapi karena kita ingin mengendalikan hal-hal yang bukan milik kita. Epictetus berkata, ada dua dunia, dunia luar dan dunia batin. Stoikisme mengajarimu untuk memperkuat dunia batin. Dunia luar akan tetap liar, dunia luar akan tetap berubah, tapi kekuatan sejati adalah ketika kita tetap bisa tenang saat dunia luar kehilangan keseimbangan. Itulah mengapa para stoik tidak mudah terbawa arus. Mereka seperti batu karang di tengah ombak. Hari ini, kita harus belajar kembali seni memilah. Mana yang bisa saya kontrol? Mana yang bukan urusan saya? Jika bukan bisa kamu kontrol, lepaskan. Jika bisa kamu kontrol, fokuskan. Hidupmu akan lebih ringan, lebih jernih, lebih tenang. 5. Menjadi stoik modern. Kuno dalam prinsip, canggih dalam tindakan. Stoikisme tidak menolak kemajuan, tapi stoikisme menyaring mana kemajuan yang memperkuat dan mana yang memperdaya. Di era digital ini, banyak orang tersesat karena tidak tahu bagaimana menggunakan alat-alat modern dengan kesadaran batin yang sehat. Menjadi stoik modern berarti bisa memanfaatkan teknologi, tapi tidak diperbudak olehnya. Bisa tampil di media sosial, tapi tidak menggantungkan harga diri di sana. Bisa berinteraksi secara global, tapi tetap berpijak pada nilai-nilai tak tergoyahkan. Seneca berkata, jangan sibuk mencari hidup yang lebih baik, tapi buatlah dirimu jadi pribadi yang lebih baik.
Menjadi stoik modern adalah tentang hidup dengan prinsip lama di dunia baru. Dan justru karena dunia ini penuh kebisingan, kita butuh prinsip itu lebih dari sebelumnya. Karena hanya orang yang punya akar yang kuat, yang tidak tumbang saat badai modern datang. 6. Jalan sunyi yang tidak dilalui banyak orang. Jalan stoik bukan jalan yang ramai, bukan jalan penuh tepuk tangan, tapi itu justru yang membuatnya begitu kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan dari hal-hal eksternal, tapi dari batin yang selaras dengan akal sehat, nilai moral, dan kejernihan berpikir. Orang stoik tidak menunggu dunia membaik untuk merasa damai. Mereka membawa damai itu dari dalam diri. Marcus Aurelius berkata, "Kebebasan sejati adalah ketika kamu tidak lagi diperbudak oleh dorongan emosimu sendiri." Jalan sunyi ini akan sepi, akan membuatmu merasa aneh, tapi lihatlah hasilnya. Engkau tidak lagi mudah terpancing, engkau tidak lagi tergantung pada pujian, engkau tidak lagi gelisah oleh perubahan cuaca dunia. Dan pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa diam yang teguh lebih berharga daripada suara yang palsu. Bahwa ketenangan batin lebih unggul daripada kemenangan eksternal yang penuh kegaduhan. Kini, Anda telah mendengar. Kini, Anda tahu, dunia akan terus berubah. Dunia akan terus menekan. Tapi Anda punya pilihan. Anda bisa marah, atau Anda bisa tenang. Anda bisa pamer, atau Anda bisa fokus. Anda bisa lelah, atau Anda bisa kuat dari dalam. Inilah saatnya mengubah hidup. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan pengakuan, tapi dengan keteguhan hati yang tidak bisa dibeli siapapun. Jika narasi ini menyentuh sisi terdalam dalam diri Anda, bagikan video ini sekarang. Jadilah bagian dari gerakan modernisasi stoik. Bantu kami sebarkan filosofi hidup yang membuat manusia berani tanpa marah dan kuat tanpa validasi. Cari tahu lebih banyak tentang stoikisme modern di channel ini. Subscribe, aktifkan lonceng, dan jadilah bagian dari perjalanan batin yang menenangkan namun menajamkan. Tag temanmu yang perlu belajar menguasai emosi. Komentar satu kata, "Kuat," jika kamu siap menjadi stoik modern.